inilah pasti yang merasakan langsung bagaimana dampaknya. Sudah bergabung juga di sini ya? Ya, ada Pak Beni, Wakil Ketua Umum DPW PCS Tanah Abang. Pak Beni, silakan. Gimana Pak Beni kondisi Tanah Abang saat ini, Pak Beni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu panggung kehormatan bagi kami pedagang Tanah Abang ya, terutama sekali UKM Tanah Abang dapat terundang dalam Suara Ribuan pada malam hari ini. Kami mengharapkan sekali sebenarnya acara-acara seperti ini bagi kami untuk melampiaskan atau untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di Tanah Abang. Baik. Sebelumnya, sekarang kan kita tadi temanya adanya efek atau bagaimana dampak sosial dari e-commerce terhadap pedagang UMKM. Sebenarnya ini dampak yang ketiga yang kami rasakan setelah ada COVID. Nah, COVID adalah awal pertama kami pedagang Tanah Abang yang sangat merasakan dampaknya karena adanya peraturan buka tutup dan tutup begitu. Sehingga boleh dikatakan 1 tahun sewa yang begitu mahal bagi kami pedagang tidak bisa dikembalikan karena masa sewa habis ya sudah habis begitu saja. Terus setelah itu karena adanya ditutup toko di Tanah Abang, kesempatan tuh bagi e-commerce untuk dagang yang sejatinya memanjakan para konsumen untuk belanja. Ada istilah generasi rebahan yang bisa belanja sembari tidur di kamar. Yang akhirnya sampai dengan sekarang dimanjakan lagi adanya TikTok Shop yang secara tidak langsung gabungan dari sosial media ke aliansi perdagangan. Nah, ini sendiri sudah barang tentu sangat berdampak sekali. Makanya kami juga berharap baik kepada para pakar ekonom, terutama sekali kepada pemerintahan hadir ke Tanah Abang, lihat secara langsung. Kalau kita bicara di sini sudah barang tentu dibatasi oleh durasi. Tapi kalau dah hadir ke Tanah Abang, mari kita bercerita bagaimana situasi yang sebenarnya di Tanah Abang gitu. Ada aset yang menyiksa berupa kios yang sudah dibeli, disewakan nggak laku, mau dijual nggak ada yang beli, mau ditunggu nggak ada pengunjung. Otomatis itu sangat merugikan, apalagi ada biaya di sana bulanan yang berupa yang namanya customer service yang harus kita bayar dan semuanya gitu. Jadi ini semua harus kita solusikan sebenarnya, hanya bukan sebatas wacana atau bicara. Makanya kehadiran kami di sini mungkin menumpahkan apa yang menjadi perasaan atau perwakilan kami pedagang. Ada solusi bagaimana suara-suara dari netizen juga mengatakan kenapa nggak ikut juga untuk dagang langsung di sosial media. Kami jawab, banyak pedagang di Tanah Abang itu nggak semuanya ngerti juga teknologi. Karena batasan usia yang mungkin boleh dikatakan kami terlalu gagap untuk bisa ikut ke situ. Terus juga sebagai yang namanya kita pedagang grosir untuk turun ke eceran, buat apa sewa mahal-mahal kalau harus ikut ngecer seperti itu, nggak akan bisa mengembalikan biaya operasional yang kita keluarkan gitu loh. Jadi itulah curhatan. Kalau kita mau bertanya, saya mau bertanya kepada Mas Bima nih, selaku ekonom gitu kan. Pertanyaan saya, aturan-aturan apa yang kiranya mungkin bisa dilahirkan oleh pemerintah yang betul-betul berpihak kepada kami UMKM. Karena kalau senyatanya saja kita melihat e-commerce dengan segala kemudahan, apalagi impor yang katanya hanya bikin aturan nanti di bawah nilai 100 US dollar atau 1.500.000 kita nggak benarkan. Itu saya rasa belum solusi. Karena dengan adanya nanti agen yang dibentuk oleh pihak importir dari luar ke dalam, dia bisa menggelontorkan nilai di atas itu, aturan itu nggak akan berlaku sejatinya gitu. Nah, terus lagi sekarang aturan-aturan itu yang kami minta dari pedagang, kalau kita turun ke bawah membuat sebuah kebijakan, saya rasa akan jauh lebih bijak. Karena kami selaku pelaku UMKM yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau kita mau bikin aturan, ya saya minta aturan itu betul-betul yang mengatasi masalah yang dialami oleh Pak Beni. Menyasar langsung begitu ya pada Terima kasih banyak Pak Beni. Saya kira kalau bertanya soal aturan ya, ini bukan masalah yang terlalu rumit Pak. Contohnya begini,